Haleluya, 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 haleluya. Tuhan yang pegang kami, Tuhan yang hibur hati kami, Tuhan yang tenangkan jiwa kami, Tuhan yang lakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Karena itu kami kuat melewati badai, karena itu kami tenang menghadapi gelombang, karena itu kami bersuka cita menghadapi masa-masa yang sukar. Karena kami tahu Tuhan yang menyertai kami adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Tepat pada waktunya pertolongan-Mu yang terbaik tersedia buat kami. Karena itu dengan bangga kami nyatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Karena sungguh Engkaulah Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Engkau ya Kristus. Saatnya Bapa kami memuji menyembah Tuhan, karena sungguh kami alami di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bersama Kristus kami cakap menanggung segala perkara. Setiap kali kami masuk hadirat-Mu, kami sungguh merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan kekuatan manusia. Saatnya Bapa kami buka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Karena kami tahu Allah langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Kami tahu apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan kehendak-Mu. Tegur kami, nasihati kami, arahkan kami, sehingga semakin hari kami semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat, semakin berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Berbicaralah Tuhan buat masing-masing kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap menerima firman Tuhan saat ini. Yang siap menerima firman Tuhan saat ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Salam semanggi. Semangat pagi yang penuh semangat. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan, Yesus mengasihi kita, dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Semangat Pagi, sebuah program doa pagi interaktif yang berlangsung setiap hari, sehingga setiap kita makin mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Dan dalam program ini saudara bukan hanya menonton, karena saudara bukan hanya penonton, tapi saudara adalah bagian pentingnya. Karena itu kita minta keaktifan saudara, sehingga saya menyebut program ini juga sebagai sel grup udara kita, di mana kita saling menguatkan, saling membangun dalam terang anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa. Saya mengajak saudara ikut memuji-muji Tuhan, ikut menggali firman Tuhan, dan turut juga berdoa dalam doa-doa kita. Kita berdoa buat persoalan-persoalan kita, kita berdoa buat bangsa negara kita, kita juga berdoa buat kebutuhan-kebutuhan kita, dan kita juga berdoa untuk sakit penyakit kita, dan kita percaya betul doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang juga penting adalah bahwa ada kalanya kita harus mendeklarasikan sesuatu, mencatat sesuatu, dan kalau ada pokok-pokok doa silakan disampaikan, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan, kalau ada kesaksian-kesaksian silakan dibagikan, sehingga sungguh kita punya visi yang sama untuk saling membangun, saling menguatkan, saling mendewasakan dalam terang kasih anugerah Tuhan. Saya berdoa supaya lewat doa pagi kita selalu kita mendapat hal-hal yang baru dan segar untuk iman kita makin bertumbuh di dalam kuasa Tuhan. Dan selalu saya ingatkan, jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersemangat, jangan lupa berbuat baik sama setiap orang, dan jangan lupa kita masih punya Tuhan. Karena ketika kita tahu kita masih punya Tuhan, tantangan, badai, persoalan kita hadapi. Karena kita tahu Tuhan yang berada di pihak kita memberi kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini adalah hari yang baik buat setiap kita. Puji Tuhan. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, karena bersama dengan saya ada putra bungsu saya, yaitu Grayvens Gilbert Lumoino. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu baik. Tuhan itu semangat baik. Pagi ada di leher. Yes. Supaya semua orang bersemangat. Amin. Apapun yang terjadi, ada Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Nah, Grayvens bagaimana? Luar biasa, Dad. Hari ini aku mau bacain yang pertama ada pertanyaan dari anggota keluarga Semangat Pagi. Ini saat yang ditunggu-tunggu banyak orang. Karena saya udah kirim pertanyaan kok belum dibaca-bacakan. Nah, ini sekarang ayo. Karena pertanyaan dan kesaksian selalu ada pada masa Grayvens bersama kita. Juru kuncinya. Kuncennya. Jadi yang pertama dari user GL54M sekian.
Selamat pagi Pendeta Gilbert, kami David dari Bawen mau menanyakan ini David dari Bawen ya, haleluya. Bagaimana saya harus mengambil sikap terhadap anak yang mau menikah dengan orang di luar kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita. Di sini anak bilang akan dicari catatan sipil yang bisa meluruskan menyetujui pernikahan yang beda agama. Itu, bagaimana sikap saya terhadap anak? Apa kita anggap anak hilang? Kita sudah beritahu akibat dan resiko-resiko kemudian hari, terutama terhadap keturunan anak nanti dan sebagaimana kita sudah banyak berikan wawasan, tetapi dia tetap ngotot. Mohon dukung doanya supaya hal ini tidak terjadi. Amin, amin, amin. Jadi Pak David di Bawen, yang pertama bahwa aturan pemerintah tidak boleh. Jadi kalau dicari catatan sipil yang bisa, itu catatan sipil yang keliru, berarti ada sogok menyogok atau apapun, karena aturannya tidak bisa, itu melanggar aturan. Itu hal yang pertama dulu. Jadi melanggar aturan. Jadi mungkin yang kedua dia cuma mau nyenengin bapak, kita sama-sama. Padahal mungkin sebetulnya dia mau pindah, kita nggak tahu. Nah yang ketiga, tidak usah bapak anggap anak hilang. Kenapa? Karena pada dasarnya tidak ada. Ya istilahnya gini, bekas camat ada, bekas lurah ada, tapi tidak ada bekas anak gitu. Jadi atau mantan anak, kan mantan lurah, mantan camat, mantan presiden ada, mantan menteri, mantan bupati gitu. Tapi kan tidak ada mantan anak gitu. Jadi karena itu tetap kasih, tetap doakan, tetap menjadi bagian pergumulan Bapak, karena doa orang benar besar kuasanya dan jeripayah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tapi yang pasti apa yang Bapak buat sudah baik, dengan kasih, beritahu resikonya, beritahu segala sesuatunya, dan ingat keputusan nggak bisa Bapak buat, keputusan harus dia yang buat. Setelah Bapak sudah sampaikan semuanya dan doakan, dan saya tetap percaya berlaku firman, satu orang bertobat seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Jadi justru jangan dibuang anaknya, justru jangan dibenci, justru kita harus tahu dia adalah seperti doa Yesus, Bapa ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi dia sedang ada dalam, kalau bahasa saya bilang, sedang ada dalam kungkungan iblis gitu. Dia sibuk dengan mimpi-mimpinya dan dia pikir, waduh saya mesti meninggalkan Yesus supaya dapat mimpi-mimpinya. Padahal kitab sudah bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jadi kalau Bapak putus hubungan, setan malah senang. Tapi kalau Bapak tetap mendoakan, saya tetap percaya doa orang benar besar kuasanya. Jadi tetap kasihi, tetap doakan, dan tetap berusaha rangkul dia. Karena ada jalan di dalam kasih Kristus. Itu jawaban kita buat Pak David. Dan juga kalau pertanyaan ini mewakili saudara-saudara yang sedang bergumul dengan pergumulan yang sama. Yang kedua ada kesaksian dari Ibu Nuni Kristiorini. Shalom, saya akan menyampaikan kesaksian saya. Setiap pagi saya selalu menuliskan doa di live chat Semanggi untuk anak saya agar diterima di perguruan tinggi negeri. Saya menuliskan doa-doa saya mulai anak saya naik kelas 12. Puji Tuhan anak saya dapat diterima di UGM. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Mujizat Tuhan Yesus nyata dan sempurna. Terima kasih Pastor Gilbert dan tim doa Semanggi. Haleluya. Tuhan memberkati. Ibu Nuni luar biasa, terima kasih. Saya sangat appreciate. Karena biasanya sama seperti 10 orang kusta. Waktu ada masalah datang pada Yesus. Setelah dapat mujizat nggak ngomong lagi. Kenapa kita buka ruang untuk kesaksian? Supaya saudara-saudara yang biasa menulis di live chat atau saudara-saudara yang bergumul dalam doa saudara waktu dapat mujizat, ayo bagikan. Karena kita mendoakan sama-sama dan itu berarti waktu kita bersuka cita, kita juga mau bersuka cita bersama saudara. Dan luar biasa. Saya percaya kalau Ibu Nuni yang berdoa buat anaknya supaya diterima di universitas negeri, saudara-saudara yang juga berdoa untuk SMA negeri, SMP negeri, atau universitas negeri, saya percaya berkat Tuhan Yesus akan tercurah. Jadi tetap harus belajar, tetap harus berjuang, tetap beri semangat pada anak-anak saudara, tetapi juga tetap bergumul dalam doa, karena doa orang benar besar kuasanya. Wow, kita bersuka cita. Jadi kesaksian hari ini bukan soal kesembuhan, tapi soal diterima di sekolah negeri. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang kita percaya, bahwa kesaksian gak harus bicara kesembuhan, karena kita sudah banyak dengar kesaksian kesembuhan, dan kita yakin betul
bahwa oleh bilur Yesus kita yang percaya disembuhkan. Tapi juga ada banyak kesaksian-kesaksian lain dalam kehidupan ini, bukti bahwa doa orang benar besar kuasanya. Haleluya. Kalau masih ada yang mau menyampaikan kesaksian dan pertanyaan, bagaimana Graves? Bisa langsung saja diketik dan dikirim di kolom komentar. Jadi jangan di live chat, karena di live chat bisa hilang, tapi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, untuk like, untuk bunyikan lonceng bel, dan untuk share ke semua sosmed. iya, haleluya. Karena mungkin hari-hari ini lagi banyak berita-berita politik di di WhatsApp group. Baik yang mengagungkan, baik yang black campaign, baik yang apa lagi lah pokoknya yang negatif campaign gitu kan. Tapi kita biar campaign buat Tuhan Yesus Tapi saja. lumayan, Ya, Dad. kan? Waktu itu aku lagi di mall di kawasan Senayan, Dad. Lagi baru mau masuk, di stopin sama security. Aku kenapa di stopin, perasaan aku nggak buat salah apa-apa. Tiba-tiba bilang, lu mauin dong, dia bilang gitu. Kan biasa kalau orang Batak dia nggak peduli nama pertama, yang penting nama marga. Lu mauin dong. Saya tiap hari nonton channel Kamu Hebat, dia bilang. Nonton Semangat Pagi dan Selalu Diberkati. Salam Semanggi. Jadi untuk Pak Saragi kalau nggak salah namanya yang nonton, salam Semanggi. Saragi, Horas, salam Semanggi, tetap semangat. Dimanapun Pak Saragi bekerja, itulah tempat pelayanan Bapak. Haleluya. Great. Jadi saudara-saudara, pokoknya kalau ketemu kita di jalan, cukup bilang salam Semanggi. Kita langsung ngerti bahwa saudara adalah orang-orang hebat yang bersama dengan kita di Salam Semanggi. Oh ya, di program kita, di channel ini, di YouTube channel ini, tapi tidak masuk ke yang Facebook. Di YouTube channel ini kita ada wawancara bersama dengan orang hebat, yaitu Dr. Mokhtar Riyadi, ayah dari James Riyadi, Bapak James Riyadi. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, we are so blessed dapat kesempatan. Beliau sudah umur 96 tahun. Beliau seorang yang sukses, beliau seorang yang diberkati, tapi beliau seorang yang sangat humble dan cinta Tuhan dan sangat mengandalkan Tuhan. Kalau saya boleh beri saran buat saudara, ambil waktu 20 menit atau setengah jam kalau saya nggak salah programnya. Sekarang baru 2, nanti ada 3 saudara-saudara. Wawancara kami bersama dengan Dr. Mokhtar Riyadi. Saya percaya sudah dapat banyak pelajaran yang berharga untuk itu. Karena di YouTube channel ini sengaja kita upload lagu-lagu, kita upload wawancara-wawancara, kita upload juga khotbah-khotbah di Israel, di tanah perjanjian, ya kan, supaya saudara juga yang nggak sempat pergi ke Israel, minimal saudara bisa melihat suasananya. Lalu kemudian juga kita upload wawancara-wawancara penting, dan di samping live seperti ini dan juga khotbah-khotbah sehari-hari, karena kita ingin bahwa channel saudara ini menjadi one stop channel di mana saudara dapat banyak pelajaran-pelajaran berharga dan hal-hal yang baik kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, Grevens, hari ini kita masih lanjut pembahasan Alkitab kita secara sistematis, dan tapi persoalannya kemarin karena terlalu semangat, akhirnya ada yang kelewat. Jadi ada jemaat yang protes. Dia bilang begini, pendeta, kok Matius 24 ayat 45 sampai 51 ketinggalan. Lalu kita cek-cek, wah iya betul. Saking semangatnya kita langsung masuk ke Matius 25. Karena kan udah 45 sampai 51. Jadi kita pikir, oh udah di 44 udah selesai. Kelewat. Jadi karena itu kita mundur sedikit dulu. Jadi Grevens, kita masuk di Matius 24 ayat 45 sampai 51, dan kalau Dad boleh beri judul, maka judulnya agak serem sedikit, diangkat atau dibunuh. Mungkin serem, horor banget pendeta. Ya, kalau saya boleh memberi judul, maka judul yang saya mau bagikan hari ini, diangkat atau dibunuh. Jadi kita mau lihat Matius 24 ayat 45 sampai 51, judul perikopnya Grevens, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah, jadi sekarang ngerti kenapa diangkat dan dibunuh. Karena hamba yang setia dan ada hamba yang jahat. Silakan Grevens. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Nah, jadi Alkitab bilang hamba yang setia dan bijaksana diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Wah, luar biasa. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Wow, diangkat. Wah, itu rencana Tuhan buat kita. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya,
Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka. Pada hari yang tidak disangkakannya. Dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tidak diketahuinya. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, jadi jelas Alkitab bilang kita semua adalah hambanya Tuhan. Kita dari hamba kegelapan menjadi hamba terang. Kita dari hambanya hawa nafsu menjadi hambanya kemuliaan. Dari hambanya setan menjadi hambanya Tuhan. Jadi suka tidak suka, kita adalah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan bukan hanya para pendeta, bukan hanya para majelis, bukan hanya guru sekolah minggu, bukan hanya pengurus di pemuda atau pengurus remaja atau pengurus kaum wanita, pengurus kor gereja, bukan hanya itu. Tapi siapa itu hamba Tuhan? Orang yang menyadari dia hidup karena Tuhan. Dia ada karena Tuhan, dia bisa karena Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada dasarnya kita semua hamba Tuhan. Tetapi pertanyaannya, kalau kita semua hamba Tuhan, berarti apa yang membedakannya? Hanya dua. Kita hamba Tuhan yang setia dan bijaksana, atau kita hamba Tuhan yang jahat dan malas. Jadi saudara-saudara yang ibu rumah tangga, ibu adalah hamba Tuhan. Pemuda-pemuda yang sekolah, pemuda-pemuda mahasiswa, pemuda-pemuda yang bekerja, Anda adalah hamba Tuhan. Nah ini yang kadang kala orang tidak menyadari. Dia bilang, saya kan bukan hamba Tuhan, wajarlah kalau saya hidup dalam dosa, gitu kan. Nah pada dasarnya kita semua hamba Tuhan. Bagaimana menurut Drivers? Betul, karena banyak orang, lu kira gue pendeta, ya gak apa-apa lah. Mungkin hari Minggu gue ke gereja, yang penting gue datang ke gereja. Dari Senin sampai Jumat, sampai Sabtu gak apa-apa lah minum alkohol tipis-tipis, karena mereka tidak sadar bahwa di dalam diri mereka tuh ada tanggung jawab untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, buat mereka pokoknya Senin sampai Sabtu waktu dosa, Minggu penebusan. Tapi sekali lagi saya mau bilang, hamba Tuhan. Kalau saudara setuju, ketika live chat saudara, saya hamba Tuhan. Polisi, Anda hamba Tuhan. Ibu rumah tangga, Anda hamba Tuhan. Guru-guru, dosen-dosen, Anda hamba Tuhan. Para dokter, Anda hamba Tuhan. Para pengusaha, para pedagang, Anda hamba Tuhan. Ketika kita yakin kita hamba Tuhan, maka saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dimanapun kita ada, kita mau bersinar. Dimanapun kita berada, kita hidup takut akan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Makanya saya catat di sini, pada dasarnya setiap kita hamba Tuhan. Persoalannya adalah apakah kita menjadi hamba yang setia atau hamba yang jahat. Lalu saya coba pelajari. Apa itu hamba yang setia dan hamba yang jahat? Yang pertama, hamba yang setia fokus pada tugasnya. Hamba yang jahat fokus pada keperluannya pribadi, kesenangannya pribadi, keuntungannya pribadi. Coba saudara lihat. Dikatakan sama-sama ditinggal dan diberi kepercayaan oleh sang empunya. Tapi beda hamba yang baik dan hamba yang setia. Dia mengerjakan tugasnya, tanggung jawabnya. Jangan saudara pikir kalau kerja di gereja hidup lebih suci. Enggak juga. Your work is your ministry. Pekerjaan saudara adalah pelayanan saudara. Jadi kalau saudara seorang pengacara, jadi pengacara yang baik. Kalau saudara politisi, politisi yang baik. Kalau saudara pejabat, pejabat yang baik. Kalau saudara ASN, ASN yang baik. Karena menyadari saya hamba Tuhan. Fokus saya pada tugas tanggung jawab saya. Karena saya ingin mempermuliakan Kristus. Saya ingin menjadi saksi Tuhan. Saya ingin orang melihat kasih Kristus. Saya mau orang melihat kesaksian anak Tuhan yang benar dan bertanggung jawab. Tetapi hamba yang jahat, dia hanya fokus pada keuntungannya pribadi. Kalau dia pejabat yang korupsi. Karena yang dia pikirkan cuma kesenangannya sendiri, kebutuhannya sendiri, keperluannya sendiri, keuntungannya sendiri. Jadi hari ini saya mau bilang, walaupun saudara pelayanan di gereja, tapi kalau saudara pikir keuntungan sendiri, maka saya beri nama, saudara adalah hamba yang jahat. Tapi meskipun saudara tidak tugas di gereja, tapi kalau saudara pikirkan adalah tanggung jawab saudara dan pekerjaan Tuhan, saya beri nama engkau hamba yang baik dan bijaksana. Haleluya. Nah yang kedua, hamba yang setia itu sabar dan menguasai diri. Jadi meskipun sang empunya tidak segera datang, tapi dia tetap sabar, dia menguasai diri, tetap dia fokus pada
kebenaran. Tapi beda dengan hamba yang jahat, suka memaksakan diri dan maunya sendiri. Kan dia pikir gak datang-datang. Dia pukulin hamba-hambanya. Dia duduk bersama dengan para pemabuk. Dia ikut minum mabuk, dia hidup seperti itu. Makanya Alkitab berkata, dia akan dibunuh dan perlakuan sama dengan orang-orang munafik. Berarti hari ini kita disadarkan. Apa yang kita kerjakan? Apakah kita sabar dan menguasai diri? Supaya tetap menjaga hati kita benar di hadapan Tuhan? Atau kita hanya memaksakan kehendak dan mau menang sendiri dalam kehidupan? Nah, yang ketiga, hamba yang setia itu taat dan mau diatur Tuhan. Hamba yang jahat itu terpancing, mudah kecewa dan mudah putus asa. Tadinya dia tidak jahat, tapi karena kecewa, mudah terpancing, mudah ikut-ikutan, akhirnya kompromi. Tetapi hamba yang baik, setia, taat, dan mau diatur. Nah, Gravens, ini kan yang menjadi kuncinya, bahwa hidup mau diatur. Kita kan kadang-kadang mau ngatur diri kita sendiri, bahkan mau ngatur Tuhan. Tuhan kenapa sih begini, Tuhan kenapa sih begini. Padahal yang paling benar adalah biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka kita hamba. Kalau kita mau ngatur namanya bukan hamba, kita bos. Gimana menurut Graven? Intinya kita harus setia sampai akhir. Mungkin gampang untuk kita setia kalau menyenangkan, menguntungkan. Kalau menguntungkan, tetapi setia itu artinya mau hal-hal baik terjadi, kita tetap setia. Hal-hal jelek terjadi sekalipun, kita tetap setia dan dekat sama Tuhan. Karena semua datang dari Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Ketika di live chat saudara, saya harus setia sama Tuhan. Yes, saya harus setia sama Tuhan. Karena kita mau diatur, mau diarahkan, mau dibimbing oleh Tuhan. Dan yang keempat, hamba yang setia menyenangkan hati Tuhan dengan hati yang melayani. Karena Tuhan berikan segala sesuatunya kepada kita. Tugas kita adalah melayani. Melayani lebih sungguh. Karena itu Alkitab bilang barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan Tuhan. Barang siapa yang mau melayani, dipercayakan hal-hal yang dahsyat. Dan tetapi hamba yang jahat mengecewakan hati Tuhan dengan memiliki hati bos, hati Tuhan. Makanya Alkitab bilang jaga hati dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita, hati yang bersyukur, hati kita hati yang melayani, hati kita hati yang rendah di hadapan Tuhan, maka kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau hati kita hati yang angkuh, hati yang mau menang sendiri, hati yang kasar, hati yang gampang terluka, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya sebut hati bos, yang tidak bisa diatur oleh Tuhan. Tapi penuh dengan kekecewaan, kepahitan, dan kebencian dalam hatinya. Nah, doa kita selalu menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang baik, dan menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kemudian dia coba simpulkan, apa berkat menjadi hamba yang setia? Dari ayat bacaan ini, yang pertama diangkat oleh Tuhan. Jadi hidup ini bukan bagaimana kita mengusahakan supaya kita diangkat. Karena kalau kita diangkat, kita jadi tukang cari muka, dan kita jadi penjilat. Tapi kalau kita melakukan yang Tuhan mau, kita menjadi hamba yang benar, setia, dan bijaksana, otomatis tangan Tuhan yang angkat. Kalau tangan manusia yang angkat, angkatnya nggak seberapa, tapi ngomongin yang nggak karu-karuan. Tapi kalau tangan Tuhan yang angkat, apapun yang terjadi, kita aman dalam perlindungan. Haleluya. Dan yang kedua, berkat menjadi hamba yang setia, itu dijaga oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Dunia ini dunia yang tambah nggak jelas. Tapi kalau kita tetap menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang baik, hamba yang bijaksana, Tuhan yang jaga kita. Alkitab berkata Tuhan jaga kita seperti biji matanya. Oh haleluya. Yang setuju ketika live chat saudara, saya dijaga oleh Tuhan. Yang ngomongin saya nggak tahu siapa. Yang fitnah saya nggak tahu siapa. Yang curangin saya nggak tahu siapa. Yang hianatin saya nggak tahu siapa. Tapi yang jaga saya adalah Tuhan. Bu, ibu dijaga Tuhan. Pak, bapak dijaga Tuhan. Pagi ini, taruh tangan kananmu di dada, bilang saya dijaga oleh Tuhan. Saya dijaga oleh Tuhan. Saya dijaga oleh Tuhan. Dan tetap maju, tetap bersemangat, gak usah takut. Yang ketiga, berkat menjadi hamba yang setia, diberikan damai sejahtera Tuhan. Ada banyak orang kaya tapi gak ada damai sejahtera. Karena pada dasarnya setiap orang pasti punya masalah. Betul Graven? Betul. Graven ada masalah? Banyak. Haleluya. Hidup ini selalu ada masalah. Iya. Tetapi yang indah adalah kalau kita menjadi hamba yang setia, menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang bijaksana,
kita diberikan damai sejahtera oleh Tuhan. Amin. Saya berdoa pagi ini ada damai sejahtera di hati saudara. Dan yang keempat, menerima mahkota yang kekal. Karena Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang akan beroleh selamatnya. Izinkan saya dan Gravens hari ini berdoa buat saudara. Mungkin saudara berkata, saya nggak pernah nyangka bahwa saya hamba Tuhan. Saya selalu cuma bilang, wah itu kan hamba Tuhan orang-orang gereja. Tapi kan saya orang berdosa. No, setan mau saudara pikir saudara orang berdosa. Supaya saudara merasa wajar kalau saya berbuat dosa. Tapi hari ini saya mau bilang, darah Yesus telah tercurah. Biarlah kita menyadari kita sesungguhnya hamba Tuhan. Biar hidup kita hanya untuk mempermuliakan Kristus. Saudara-saudara mau didoakan secara khusus. Taruh tangan kananmu di dada Bapa. Biarlah hari ini kami menyadari sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Tuhan. Sehingga hidupku tidak mempermalukan nama Tuhan. Hidupku tidak mengecewakan Tuhan. Hidupku tidak jauh dari Tuhan. Hidupku tidak mempermainkan Tuhan. Tapi biarlah hidupku memancarkan kemuliaan Tuhan. Menjadi saksi Tuhan. Menghadirkan damai Tuhan. Di dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Yesus sadarkan kami. Bahwa kami hamba Tuhan. Semua datang dari Tuhan. Tuhan yang bela. Tuhan yang kuatkan. Tuhan yang tuntun. Tuhan yang lakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Yang kedua, kalau kita hamba Tuhan, pastikan kita hamba yang setia, yang baik, dan bijaksana. Seorang hamba Tuhan yang baik, setia, dan bijaksana mau diatur oleh Tuhan. Dan mungkin kadang-kala saudara orang yang gak bisa mau diatur oleh Tuhan, karena hatimu bukan hati melayani. Hatimu hati bos yang apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa, apa-apa marah, apa-apa sakit hati, apa-apa berontak. Tapi hari ini saya percaya ada anugerah Tuhan. Biarlah kita bilang, Tuhan, saya mau jadi hamba yang setia, hamba yang baik, hamba yang bijaksana. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada Bapa. Kami tidak mau dijumpai sebagai hamba yang jahat, malas, dan tidak berguna. Tapi hari ini kami berseru di dalam nama Yesus. Jadikan kami hamba yang baik. Jadikan kami hamba yang setia. Jadikan kami hamba yang bijaksana. Yang mau dengar-dengaran akan pimpinan Tuhan. Yang mau senantiasa sabar dan menguasai diri. Mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan dengan hati seorang hamba. Karena kami sadar Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan besar di dalam kami. Di dalam nama Yesus. Meteraikan kami dia Kristus. Sebagai hamba yang setia, yang baik dan bijaksana. Di dalam nama Yesus. Yang sakit, yang berbeban berat, yang dalam pergumulan. Hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Yang sedang kecewa, yang rumah tangganya goncang. Yang bahkan sedang berpikir untuk mendapatkan pasangan teman hidup yang baik. Yang sedang bermasalah sama orang tua, yang sedang bermasalah dengan pendidikannya. Yang sedang bergumul dan berjuang untuk masuk SMP negeri, SMA negeri. Lalu yang rindu untuk mendapatkan universitas negeri. Mereka yang sedang mau masuk sekolah. Tuhan tolong semuanya dalam campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Bahkan yang menuliskan masalahnya di live chat, di kolom komen. Mereka juga disertai Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang menuliskan masalah di live chat, di kolom komen. Tuhan tahu pergumulan mereka masing-masing. Dan karena itu kami mendoakannya bersama di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan. Tuhan meteraikan kemenangan atas hidup mereka. Hal-hal yang dahsyat boleh terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Selanjutnya, izinkan saya berdoa buat yang sakit. Karena saya tetap percaya oleh bilur Yesus. Setiap saudara yang sakit dapat disembuhkan. Saudara-saudara yang sakit, imani. Jangan putus asa, jangan lemah. Karena oleh bilur-bilur Yesus, kita berhak untuk merebut kesembuhan itu sesuai iman kita. Saudara-saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Engkau tidak berubah dulu kemana hari ini dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap Tuhan yang menyembuhkan. Karena itu hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Karena firman-Mu berkata orang percaya tumpang tangan buat yang sakit. Dan yang sakit akan disembuhkan. Kami perintahkan sakit penyakit kelemahan tubuh. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan. Sakit kepala disembuhkan Tuhan. Saraf disembuhkan Tuhan. Jantung, paru-paru, liver, ginjal sembuh dalam nama Yesus.
Dari ujung kepala sampai ujung kaki mengalir kuasa Tuhan. Bahkan serangan-serangan setan. Gangguan-gangguan mental. Bahkan trauma, bahkan stres. Fobia-fobia tertentu dalam nama Yesus bebas. Serangan-serangan setan dihancurkan. Mengalir kuasa kesembuhan Tuhan. Mulai imani, oleh bilur Yesus saya sembuh. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Yes, oleh bilur Yesus saya sembuh. Terima kasih Bapa, oleh bilur Yesus saya disembuhkan. Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu dahsyat. Kuasa kesembuhan-Mu nyata. Kami ucapkan syukur bahwa kami disembuhkan. Terima kasih Bapa. Mulai imani kesembuhan-Mu, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Ucapkan syukur, jangan bimbang. Setiap kali serangan datang, bilang saya sakit. Bilang oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Apa saja yang kamu katakan. Jika kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi, kata Alkitab. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Bapa. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Bahkan khususnya di masa peralihan ini Tuhan. Dari Bapak Presiden Jokowi menuju Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dilancarkan Tuhan dengan indah semuanya. Dalam kasih karunia Tuhan. Dan jika Tuhan berkehendak, pindahnya ibu kota negara, Tuhan juga yang bekerja dengan cara Tuhan yang ajaib. Sehingga dari daerah khusus ibu kota Jakarta menuju ke IKN, semua dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa untuk umat mayoritas di bangsa ini. Tuhan bimbing, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri, dan Panglima TNI. Bapa, jaga para pemimpin kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Bahkan menjelang pilkada serentak di seluruh Indonesia. Tuhan yang bekerja. Bahkan kalau ada kecurangan dan niat-niat jahat, Tuhan sendiri yang turut campur. Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu. Sehingga hanya yang terbaik yang boleh terpilih menjadi gubernur, menjadi wali kota. Dan menjadi bupati di daerah-daerah tercinta kami di seluruh Indonesia. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan. Hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang para pemimpin kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bahkan kalau Tuhan jumpai, masih ada kutuk dan kuasa kegelapan di bangsa ini, Tuhan hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Rancangan-rancangan kerusuhan, rancangan-rancangan kekacauan, rancangan-rancangan adu domba kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Yesus adalah Tuhan atas Indonesia. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Nyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dinyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami semua yang menerima firman. Biarlah hari ini kami disadarkan. Bahwa kami harus jadi hamba yang setia, yang baik, yang bijaksana. Bertahan sampai akhir. Menerima mahkota kemuliaan. Untuk terus mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap maut. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Terimalah berkat Tuhan. Bahwa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang menghadapkan wajahnya buat kita. Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan, penyertaan, urapan, karunia-karunia dan buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Sama-sama bilang hari ini hari berkat. Hari ini hari berkat. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari yang baik. Hari ini hari yang baik. Haleluya, haleluya. Yes.
Di layar Bapak Ibu saudara sekalian ada nomor-nomor rekening, dan kalau Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik, pastikan lakukan dengan sukacita dan sukarela. Karena apa saja yang kita kerjakan dengan sukacita dan sukarela, berkat Tuhan luar biasa. Haleluya. Tetap semangat, inilah hari yang Tuhan jadikan buat kita. Jadikan Yesus yang paling utama buat kita. Jangan khawatir, jangan takut, karena kita tahu bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Saya Gilbert Lumoindong bersama dengan putra bungsu saya Grevens Gilbert Lumoindong. Haleluya. Tetap semangat, tetap sukacita. Amin. Amin. Dan jangan lupa, sampai besok. Tuhan Yesus berkati.